Shalom, salam damai dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati, selamat pagi dan selamat merayakan hari Tuhan dalam ibadah minggu ini. Bishop Josie dari Thailand kepada jemaat EOC di Sabah dan juga anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus sekalian. Saya terdorong untuk memberikan kata-kata inspirasi dan semangat pada Anda lewat audio ini, merenung perkataan Kristus di Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20, di mana dia berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Puji Tuhan, kemuliaan bagi Allah Bapa kita di surga karena kasih-Nya dan anugerah Kristus, sehingga Dia mengirim Roh-Nya sendiri, Roh Kudus, sebagai deposit kita, sebagai kepastian, sebagai meterai bahwa kita itu pengikut dan anak-anak Tuhan lewat pertobatan kita. Tetapi juga kita diminta oleh Tuhan Yesus untuk pergi dan menjadikan semua bangsa, tidak kira bangsa Kadazan, dusun, Murut, Rungus, Cina, India, bangsa-bangsa di Malaysia maupun di luar Malaysia. Kalau boleh mencapai ke seluruh dunia yang boleh memahami, dan Anda boleh memberitakan Injil, mengajar dengan satu misi untuk menjadikan mereka murid. Bukan hanya jemaat, tetapi murid. Murid adalah seorang yang mempelajari segala tingkah laku, mengikuti, mendengar segala pengajaran, dan melakukan ajaran-ajaran daripada gurunya. Itulah seorang murid. Menyerupai guru, melakukan kewajiban, perintah dari gurunya, melaksanakan dari segi rohani maupun dari segi jasmani. Itulah dipanggil murid. Dan Yesus mau supaya bukan hanya menjadi domba, tetapi memuridkan. Jadikanlah semua bangsa itu murid. Tugas kita semua untuk menjadi guru, cikgu kepada yang muda, menjadi tauladan kepada sesamanya, dan menjadi bapak dan ibu rohani kepada mereka yang belum dewasa. Baptislah mereka dalam nama. Tidak dikatakan baptislah mereka dalam nama-nama ini, jamak. Dia hanya tunggal. Baptislah mereka dalam satu nama ini, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan adalah cluster, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 dalam 1. Berarti mereka harus menerima Bapa, mereka menerima Anak Allah Yesus Kristus, dan mereka menerima Allah Roh Kudus dan atribusinya. Kita diminta membaptis sebagai tanda pertobatan. Membaptis mereka dengan air supaya manusia lama itu dikuburkan di dalam air. Tidak kisah baptis itu ke belakang, ke depan, yang penting diselamkan. Sebab baptizo, kata dasar baptis itu ditenggelamkan sepenuhnya di dalam air, bukan percik-percik. Tidak kisah macam mana dia ditenggelamkan. Ada agama Kristen yang mengatakan harus dibaptis dengan merebah, ya. Jadi kalau orang yang baptis hanya duduk ditenggelami, itu bukan baptis namanya, bukan posisi yang penting. Yang dipentingkan adalah tenggelam penuh di dalam air dan hatinya itu keluar menjadi seorang yang baru, yang bukan lagi melayani dosa dan hawa nafsu, tetapi mengikuti kehendak, perintah, dan berusaha mengubah tata cara hidupnya, mengubah tingkah lakunya, mengubah pertuturan katanya, merubah cara dia berpikir, merubah lifestyle, yaitu kehidupan sehari-harian,
kepada kehidupan yang menyerupai kehidupan Kristus, kepada kehidupan yang mengikuti rencana, kehendak, dan keinginan Tuhan, firman-Nya, perintah-perintah, dan hukum-hukum. Mengikuti semua itu dan menerima itu sebagai satu kehidupan, cara kehidupan atau lifestyle kita setiap hari. Hidup yang benar, bercakap yang benar, bertingkah laku dengan benar, dan attitude, yaitu sifat kita yang positif dengan firman Tuhan, dan tidak ada kesangsian dan ragu-ragu kepada perintah dan janji Tuhan. Itulah atribusi yang diinginkan. Dan kita ada penolong untuk membantu kita, memberikan kita inspirasi dan hikmat dan kekuatan dan tenaga dan kuasa, yaitu Roh Kudus dan kuasanya yang tinggal diam di dalam tubuh kita, di dalam hati kita. Penolong, penghibur, pengacara, pendamping kita, laksana bayang-bayang yang mengikuti kita di mana-mana. Dan biarkan dia menemplak, menegur, menasihati, memberikan kita bayangan, visi, dan mimpi, supaya kita bangun dengan pikiran yang segar dan senantiasa memikirkan perkara-perkara yang baik tentang surgawi dan merenungkan, menghayati, mengucapkan firman Tuhan setiap hari. Merenungkan dia siang dan malam, kata Mazmur pasal 1. Maksud dia mengucapkannya, memikirkannya, menerimanya, mengaplikasikan supaya kita hidup berhikmat bila mendapat dan diperingati. So, itulah tugas Roh Kudus bila mana kita membaca Alkitab dan terutamanya pengajaran Kristus. Ajar mereka, kata Tuhan, melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saya hanya mengajar pengajaran Kristus dan inspirasi hikmat Roh Kudus. Karena semua inspirasi hikmat dan karunia Roh Kudus itu menuju kepada asas pengajaran dan perintah Tuhan Yesus dan perintahnya. Tidak ada ajaran lain yang harus kita ajarkan. Tidak ada dogma, tidak ada pengajaran manusia maupun undang-undang gereja yang bertentangan dengan ucapan Kristus. Kalau orang katakan berdoa kepada nabi ini, berkata-kata kepada orang kudus ini, bahkan kepada malaikat, jangan berdoa, jangan menyembah. Kita menghormati ciptaan Tuhan, tapi bukan untuk sampai disembah dan menjadi murid, ya, penganut bulan matahari, penganut agama itu dan ini. Menjadi murid Tuhan yang sejati adalah mengikuti perintah Yesus dalam Matius 28 ini. Dia katakan, ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah melalui rohnya, roh Kristus Yesus dalam diri kita. Yesus berkata, aku menyertai kamu hingga ke akhir zaman. Kita berada di dalam hari-hari yang dipanggil hari-hari terakhir di zaman ini. Boleh dikatakan kita hidup di dalam era ini. Satu jangka masa waktu yang dipanggil hari akhir zaman. Dan inilah kita perlu mengetahui bahwa Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Macam mana? Melalui roh Kristus. Melalui roh kudusnya yang walaupun tidak kita lihat secara mata kasar, tetapi kita tahu dan tahu sebagaimana janjinya bahwa roh kudus itu adalah roh Bapa yang diutus, dan kita terima pada saat kita berkata, Bapa, penuhi dan turunkanlah Roh Kudus dalam kehidupanku. Roh Kudus, aku mau menerima Engkau, Roh Kristus Yesus, sebagai penolong penghiburku, sebab aku tidak mampu tanpamu. Allah Emmanuel, itu nama Kristus, yaitu Dia beserta kita melalui rohnya. Meskipun secara fisikal Kristus sudah di surga, pergi ke sana menyediakan tempat, Dia akan datang secara fisikal lagi. Kita tidak tahu bila, tetapi Dia akan datang untuk kedua kalinya menjadi hakim dan membawa orang-orang kudus ke rumah Bapaknya. Tetapi roh Kristus, yaitu Allah sendiri di dalam roh, berada di dunia, tinggal dalam diri kita. Itulah sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak dapat melawan dosa, tidak dapat mengatasi ujian dan cobaan. Itu sebetulnya berada di dalam keputusan tangan Anda. Sama ada Anda mau menerima dengan rendah hati teguran templekan
tidak sedap dalam hati kalau kita berbicara yang kotor dan palsu dan tidak benar. Kalau kau tidak mendengar bisikan yang dari Roh Kudus dalam hati kita ini, maka di situ kita tidak akan berubah. Sebab rencana tujuan Tuhan bagi manusia yang menjadi pengikut dan murid Kristus adalah berubah, reform, menjadi manusia baru, diciptakan baru di dalam pikiran, ucapan, tingkah laku, karakter, menerima hal-hal yang daripada Tuhan dan ajarannya. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tersedia segala pelajarannya. Baca, renungkan, ucapkan, berkata-kata dalam mazmur, pujian, berkata-kata dalam perkataan Kristus. Ya, itu yang bisa lakukan setiap hari. Kegemaran saya Mazmur 91, Mazmur 23, Mazmur 1 dalam bahasa Inggris seringkali saya ucapkan. Ya, Mazmur 1, Blessed is the man that walk not in the counsel of the ungodly, nor stand in the way of sinners, nor seated in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. He shall be like a tree planted by the river's side, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. But the ungodly are not so, but are like the chaff which the wind driveth away. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the midst of the congregation. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Amen. Psalm chapter 1, Mazmur pasal 1. Anda mungkin berkata, karena Anda tidak melihat saya hanya video, saya tengah membaca melalui Alkitab. Tidak. Saya sudah memorize, itu sudah di dalam otak saya. Tidak payah saya buka Alkitab. Keseluruhan saya membaca itu melalui pengetahuan saya di dalam otak. Tidak payah lagi buka Alkitab. Sudah tertulis di dalam hati saya. Saya ucapkan itu setiap hari. Karena saya berbahasa English. Itulah satu cara saya meneguhkan. Firman itu datang dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Tuhan. Kita harus mendengar apa yang dibacakan di mimbar maupun di dalam khotbah. Oleh gembala, oleh apostol, oleh profet, oleh guru. Tetapi juga kita sendiri kena membaca, merenung. Merenung kata Mazmur pasal 1. Tapi dalam bahasa Inggris dipanggil soliloquizing. Maksud dia meditasi sebenarnya. Bila kita bermeditasi firman Tuhan, siang dan malam, kita membaca dengan kuat-kuat, biar kita sendiri yang dengar. Macam kita sendiri yang berkata-kata dan berkhotbah kepada diri sendiri. Dan lepas itu diulang. Sampai itu meresap di dalam tulang-tulang dan sum-sum kita. Sampai hati kita dan pikiran kita itu mulai menerimanya secara positif. Sampai ia menjadi satu wahyu, penjelasan yang tuntas tentang maksud Tuhan lewat ucapan firman Tuhan. Jadi berusahalah membaca itu dengan kuat-kuat supaya suaramu itu berkhotbah kepada dirimu sendiri di telingamu. Itulah yang dimaksudkan oleh Roh Kudus ketika dia berkata dalam Wahyu pasal 2 dan 3, barang siapa punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaatnya. Yesus katakan, aku akan menyertai kamu sampai ke akhir zaman. Hari-hari terakhir kita sedang berada hari ini. Di zaman era hari-hari terakhir. Nubuatan Kristus mulai lebih nyata dan mulai kelihatan. Para nabi menubuatkan. Nabi Yeskel, Nabi Daniel, Nabi Yohanes dalam kitab Wahyu. Di mana Kristus juga berkata dalam Markus, Injil Markus, gempa bumi, penyakit sampar bukan hanya COVID, dan krisis ekonomi, perang
perang nasional dan perang di Eropa sekarang antara Rusia dan Ukraine, di Timur Tengah, perang Israel, Palestina, di Myanmar sekarang perang saudara di antara tentara dengan orang-orang yang ditindas. Di mana-mana kamu akan mendengar ini. Gempa bumi dan banjir, tapi bukan banjir global. Tsunami. Di Bangkok sekarang sudah hampir 1 bulan banjir. Banyak banjir sebab musim hujan dan tengkujuh. Puji Tuhan, Bishop tinggal di Maisot, yaitu lebih kurang hampir sama dengan Ranau. Karena naik gunung baru sampai di lembah di Maisot. Jadi kami berada di lembah dikelilingi oleh gunung-gunung dan tiada pembalakan, jadi air tidaklah sederas dan dikelilingi sawah padi juga. 10 menit daripada Bandar Mesot kami di Meko. Inilah Bishop sekarang tinggal di tanah sendiri bersama istri, keluarga, pejabat Bishop di sini dan juga sekretariat Asia yaitu EOC di sini. Dan tengah melihat gedung Dewan Serbaguna ini sudah 70% siap yang boleh memuatkan hampir 100 orang. Tempat guna ibadah, tempat guna kuliah untuk college Roh Kudus dan acara-acara, aktiviti-aktiviti, recording live dan sebagainya. Ini semua berkat Tuhan lah yang menjadikan kita kaya. Ya, tapi kesetiaan jemaat membantu juga ada di sana. Kita berada hari-hari terakhir saya melihat. Sebab dia begitu nyata. Bahkan Rusia sekarang mau mengancam perang nuklir. Nuklir itu satu kali bom itu bukan 10 orang. Puluhan ribu orang mati begitu, lesap begitu saja. Masih ingat Perang Dunia Kedua, bom atom dijatuhkan oleh tentara Amerika di kota Nagasaki dan Hiroshima. 40.000 orang, 50.000 orang, semua lenyap, meninggal di satu bandar. Itulah kekuatan nuklir. Rusia yang mengancam. Dia mau juga menguasai Ukraine. Karena ini semua dulu adalah sejarah Magog dan Gog, perang Magog dan Gog. Ini keturunan Rusia. Itu bayangan bahwa perang Gog dan Magog yang dinubuatkan di akhir zaman, yang diketuai oleh benua dan bumi Rusia ini di dalam perang Gog dan Magog. Itu bakal terjadi, kita tidak tahu bila. Apakah itu kita akan lihat di zaman kita tidak tahu. Itu harus kita siap, sebab pengangkatan Tuhan itu hampir-hampir tiba. Kita tidak tahu bila, siang maupun malam kita diminta berjaga-jaga dengan api dan lampu kita yang menyala-nyala, yaitu Roh Kudus. Janganlah Anda menutup telinga, mendukakan Roh Kudus dan bisikannya. Sebab bila kita tertidur rohani, bila mana Kristus datang mengangkat kita seperti pencuri, Anda tidak akan tahu bila dia datang. Hari pengangkatan Tuhan. Kalaulah saya tahu, tapi maaf, Bishop tidak tahu bila itu hari pengangkatan. Kalaulah saya tahu seperti kalau jam 12 hari pengangkatan terjadi, wah, kita hidup sekarang jam 11 begitu nah. Tapi maaf, Bishop pun tidak tahu. Yesus sendiri mengatakan tidak ada orang pun yang tahu bila itu hari. Tetapi tanda-tandanya kita boleh lihat, tanda-tanda di langit, tanda-tanda di bumi, keadaan semula jadi dan alam, pergolakan. Bagaimana orang-orang muda sekarang di negara Iran menentang kerajaan yang menganiaya hak asasi manusia wanita. Dan puluhan dibunuh. Baru-baru di Thailand ini ada seorang yang bunuh anaknya, bunuh istrinya, tembak, ambil pisau masuk ke
tadikah dan membunuh budak-budak di bawah umur 9 tahun, 8 tahun. Dibunuh satu persatu. Lihat bagaimana iblis menguasai pemikiran manusia. Lepas itu dia bunuh diri. Dan seorang polis tembak dan pakai pisau. 36 orang mati begitu di Bangkok. Begitulah bagaimana iblis memasuki dan merasuk pemikiran seseorang, menjadikan dia tidak ketahui dirinya sendiri dan membunuh. Yesus sudah berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk membunuh, mencuri, membinasakan. Tapi kalau kita membaca Mazmur 91, itu yang saya baca setiap hari, kita akan dilindungi. Tuhan akan mengutus malaikatnya untuk melindungi. 1.000 akan mati rebah di kanan kita, 10.000 mati rebah di depan kita. Penyakit samparkah, panah-panah, senjata tidak akan hinggap di tempat kita, bahkan tidak sampai ke rumah kita, kalau kita berlindung di bawah sayap Sang Pencipta kita. Kita setia kepada Dia, dan Roh Kudus tahu bila kita dipanggil Tuhan atau tidak. Ayat 16 Mazmur 91 berkata, dengan panjang umur aku akan memuaskan kamu dan memperlihatkan kamu kuasa, kebesaran, keselamatanku. Saya senantiasa mengucapkan, saya akan hidup dengan panjang umur, dengan sehat walafiat. Abraham berumur 100 tahun, ada yang 200 tahun, ya, ada yang dipanggil Tuhan tanpa mati, seperti Nabi Enoch, Nabi Elia dipanggil Tuhan. Kenapa? Karena mereka hidup benar dan takut di hadapan Tuhan. Bukan berarti kita sebagai muridnya itu tidak jatuh, tidak tergoda. Tetapi seperti Amsal katakan, 7 kali kita jatuh dalam dosa. Kalau itu orang benar, dia akan bangun. 1.000 kali kita jatuh dalam dosa, kita akan bangun dan bertobat. Kenapa? Karena kita ada kesadaran. Kita ada seorang yang menegur kita, mendorong kita untuk datang kembali, memanggil kita kembali untuk hidup benar. Bishop bukan orang sempurna, tapi hampir 40 tahun, saya sudah usia 57, saya hidup dalam pertobatan. Itu rahasia saya, bukan hidup dalam sempurna. Ya, dalam waktu muda banyak kesilapan. Orang tidak boleh lupa, tetapi Tuhan berkata, aku akan mengampuni mereka dan melupakan segala sesuatu yang telah mereka lakukan. Yang penting kita hidup dalam pertobatan. Baru-baru ini lebih kurang 2 bulan kalau tidak salah, teman rapat saya di kampung tempat saya lahir, di kampung Pinapa Kondis, sebaya umur dengan saya. Saya hanya 1 bulan lebih tua dari dia, usia 57 tahun. Teman saya membesar, kami makan sama-sama, pergi berhibur sama-sama. Waktu membesar, pergi sekolah, satu sekolah, umur 8 tahun, 10 tahun. Tiba-tiba dia meninggal. Baru meninggal. Saya sangat terpukul karena dia teman rapat saya. Ya, ketua kampung lagi di kampung Pinapa Kondis. Saya banyak berpikir, wah, yang paling best friend saya, umur 57 tahun meninggal. Tapi saya tidak tahu. Saya rasa dia bukan bertobat. Dia tidak berada di dalam perlindungan Tuhan. Itulah terjadi macam itu. Tapi maksud saya begini, hanya Tuhan yang boleh melindungi. Hanya Tuhan yang tahu bila kita dipanggil. Bahkan Tuhan akan beritahu kalau masa kita sampai dipanggilnya. Masih ingat bayi Yesus dibawa ke Bait Allah di Yerusalem. Ada satu orang bernama Simeon. Simeon ini Roh Kudus ada di atasnya. Dan Roh Kudus berkata kepada Simeon bahwa kamu tidak akan mati sebelum kamu melihat Juru Selamat. Dan Yesus, anak bayi itu datang, dia melihat, dia merangkulnya, dan dia berkata, Tuhan, terima kasih. Saya sudah melihat keselamatan penebus ini. Saya akan pulang ke rumah Bapa dengan tenang.
Roh Kudus akan beritahu. Kalau kita berjalan dengan Roh Kudus, dia akan beritahu kita, dia akan memberi amanah, dia akan beritahu kapan, bila kita dipanggil atau tidak pulang. Takat ini Roh Kudus belum beritahu saya untuk pulang ke rumah Bapa. Tapi bila saya dengar teman saya macam ini, dan kematian di mana-mana, istri pun tidak tentram juga. Ya, ada yang mengancam membunuh. Tapi saya katakan, baca Mazmur 91. Baca itu. Dan Anda punya pilihan, percaya atau menerima, atau percaya kepada dan menerima apa yang kau lihat di YouTube, di Facebook, di Instagram, semua berita-berita buruk. Tapi Yesus sudah berkata, inilah keadaan manusia di hari zaman. Mencintai dirinya sendiri, pembunuhan. Tapi Mazmur 91 pegang itu. Shalom, inilah sedikit dorongan saya buat kamu semua. Kasih karunia Kristus menyertai kamu. Amin.